Ya. Sudah, Kak. Oke, clear ya. Oke, terima kasih responnya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Adelina, nutrisionis dari PT Songhor Indonesia. Senang sekali nih Bapak Ibu hari ini saya bisa kembali lagi bertemu Bapak Ibu di webinar dari PT Songhor Indonesia. Saya izin sekalian share screen ya Bapak Ibu ya, PPT-nya. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi hari ini nih, seperti yang dibilang sama Kak Karen tadi, kita akan belajar tentang satu fase dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita hindari, gitu ya, yaitu fase penuaan. Kalau misalkan kita dengar kata penuaan gitu ya, biasanya apa yang kita pikirkan nih Bapak Ibu yang mungkin yang paling pertama kita bayangkan adalah kerutan gitu ya, karena identik dengan kerutan di wajah, atau rambutnya sudah mulai memutih atau beruban gitu ya. Nah, ternyata penuaan itu lebih daripada itu, Bapak Ibu. Nah, hari ini harapannya setelah Bapak Ibu dengar materi tentang penuaan hari ini, Bapak Ibu bisa belajar nih tentang bagaimana proses penuaan itu dan bagaimana tanda-tanda penuaan yang sehat. Kayak gitu. Jadi kita tidak perlu takut lagi nih dengan fase kehidupan kita yang sebenarnya sudah alami gitu ya, Bapak Ibu, yaitu fase penuaan. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau selama penyampaian materi saya Bapak Ibu ada pertanyaan nanti boleh diketik dulu Bapak Ibu di kolom chat sembari saya menyampaikan materi nanti akan saya jawab di akhir sesi. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang hal pertama yang harus kita sadari, yang harus kita pahami adalah kita semua akan menua. Yaitu kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa hentikan bahwa semua orang akan bertambah usia, semua orang akan menua. Nah, pertanyaannya, kita mau menghabiskan masa tua kita dengan cara yang seperti apa? Dengan kondisi kesehatan yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu saya ada perumpamaan ya. Di sini ada dua ibu, yaitu Ibu A dan Ibu B, gitu ya. Mereka sama-sama usia 70 tahun, Bapak Ibu. Bedanya, Ibu A itu di usianya yang 70 tahun, dia masih aktif bergerak. Dia masih aktif melakukan ini itu, bertemu dengan komunitas, kumpul dengan komunitas, main sama cucu setiap hari, gitu ya. Intinya dia masih aktif bergerak. Sedangkan ada Ibu B yang sama-sama usia 70 tahun, Bapak Ibu, tapi karena dia sudah mengidap banyak penyakit gitu ya. Jadi dia menghabiskan banyak waktunya itu di rumah, istirahat di tempat tidur gitu ya. Kalaupun berjalan udah nggak kuat jalan lama gitu ya. Intinya banyak menghabiskan waktunya dengan istirahat. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu yang hadir di Zoom hari ini, kira-kira Bapak Ibu mau menua nantinya mau menghabiskan masa-masa tuanya seperti Ibu A atau Ibu B? Coba Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat. Jadi Bapak Ibu mau menghabiskan waktu hari-hari tua seperti Ibu A yang masih aktif main dengan cucu, masih sehat, masih bugar gitu ya, atau mau seperti Ibu B yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan gitu. Oke, di sini udah ada yang jawab Ibu A. Oke, Ibu A ya. Oke, saya rasa kita sepakat semua ya Bapak Ibu ya kalau tentang hal ini. Kalau kita pengen nih kita menua seperti Ibu A, yang walaupun mereka berdua ini masih Ibu A gitu ya, yang masih aktif ke sana ke sini, masih bugar, masih kuat gendong cucu gitu ya, masih bisa jemput cucu di sekolah kayak gitu. Nah, yang menentukan kayak kita bisa menua seperti Ibu A adalah apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Pola hidup apa yang kita terapkan hari ini. Gitu. Karena itu sangat menentukan apakah nanti kita akan menua seperti Ibu A atau seperti Ibu B. Dan itu yang akan kita sama-sama ketahui dan pelajari hari ini. Kayak gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu apa itu penuaan gitu ya. Kalau tadi saya bilang mungkin kita selama ini kebayangnya kalau penuaan itu
berkeriput gitu ya, atau rambutnya memutih kayak gitu. Nah, ternyata penuaan itu adalah proses ketika fungsi organ tubuh secara perlahan mengalami penurunan. Jadi penuaan itu bukan serta-merta kondisi atau tanda-tanda fisik yang terlihat dari luar tubuh saja, tapi memang organ-organ dalam tubuh kita, fungsi organ kita juga itu mengalami nih Bapak Ibu, sebuah mobil gitu ya. Mungkin mobil keluaran tahun 90-an gitu ya Bapak Ibu ya. Yang masih dirawat oleh pemiliknya, masih sering diservis gitu ya. Tapi mau serajin apapun dirawat oleh pemiliknya, kalau mobilnya udah berpuluh-puluh tahun gitu ya Bapak Ibu ya, pasti akan menunjukkan tanda-tanda penurunan gitu ya. Misalkan bannya mulai aus atau mesinnya udah mesti sering diservis sekali sebulan gitu ya, atau akinya udah harus diganti terus gitu ya. Apakah karena mobilnya rusak? Kan belum tentu juga, tapi memang karena usia mobilnya yang sudah berpuluh-puluh tahun dan sudah berpuluh-puluh tahun digunakan ke sana kemari. Nah, kurang lebih tubuh kita juga sama seperti itu Bapak Ibu. Ya, bukan berarti karena kita oh sakit ini, tapi proses biologis tubuh kita gitu, karena berpuluh-puluh tahun tubuh kita ini nggak pernah berhenti bekerja Bapak Ibu. Sel-sel tubuh kita selalu bekerja, organ-organ kita tiap hari bekerja gitu ya. Jadi sudah sewajarnya, sudah natural lah kalau misalkan terjadi proses fisiologis tubuh kita. Nah, itu yang disebut oleh penuaan. Nah, tapi usia kronologis tidak sama dengan usia biologis, Bapak Ibu. Kenapa? Kayak yang tadi sebelumnya aja, Bapak Ibu. Ada ibu B sama-sama 70 tahun, tapi masa tuanya itu berbeda gitu ya. Ada yang 70 tahun masih kelihatan bugar, masih kelihatan sehat. Ada juga yang udah lemes gitu, udah gampang capek, mau bangun dari tempat tidur aja rasanya susah. Nah, itu tentu disebabkan dan ditentukan oleh banyak faktor. Gitu ya, penuaan itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, kalau misalkan kita kan nggak bisa ya Bapak Ibu yang mengendalikan faktor usia. Gitu ya, kita nggak bisa dong berhentiin usia kita semau kita gitu ya. Nggak mau dong kalau misalkan, aduh udah deh mau sampai 30 tahun aja nggak mau nambah lagi, itu nggak bisa dong Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang bisa kita kendalikan adalah faktor yang lainnya Bapak Ibu. Yang mana itu adalah pola makan, aktivitas fisik, tidur, stres, kebiasaan merokok, sampai ke penyakit kronis. Jadi, kita lebih fokus ke mengendalikan faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Seperti itu. Nah, seperti judul hari ini Bapak Ibu ya, penuaan sehat. Sebenarnya apa sih yang disebut oleh penuaan sehat? Apakah memang harus dia menua tanpa ada penyakit sedikit pun? Nah, ternyata Bapak Ibu menurut WHO, healthy aging atau penuaan sehat itu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk tetap melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupannya seiring bertambah usia. Jadi, penuaan sehat itu bukan berarti harus bebas dari segala jenis penyakit gitu ya. Jadi kalau kita menua dan kita masih bisa bergerak dengan baik, berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan, berpikir dan mengambil keputusan, melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri gitu ya, tidak terlalu berketergantungan dengan orang lain, nah itu sudah bisa disebut dengan penuaan sehat atau healthy aging. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, saya pengen nih Bapak Ibu lihat di slide sekarang ini, dan saya pengen Bapak Ibu refleksikan ke diri Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira nih Bapak Ibu, ada nggak mengalami tanda-tanda yang ada di layar ini? Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengalami satu atau dua atau semua tanda-tanda ini bisa ketik angka 7 di kolom chat ya, supaya saya tahu nih siapa aja yang mungkin udah mulai mengalami hal-hal ini, boleh ketik angka 7 di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengalami rambutnya mulai memutih gitu ya, atau beruban. Atau ada Bapak Ibu yang ngerasa, aduh kok kulit saya beberapa tahun ini kayak kerasa lebih kering ya, padahal dulu enggak gitu. Atau Bapak Ibu
merasa penglihatan dekatnya mulai kabur. Jadi kalau misalkan baca WA gitu ya, itu harus dijauhin dulu gitu baru kelihatan gitu ya. Atau Bapak Ibu juga ngerasa kalau tidur saat malam itu lebih mudah terbangun. Dikit-dikit kebangun gitu ya, entah nggak bisa tidur atau karena pengen ke kamar kecil gitu ya. Atau Bapak Ibu juga ada yang mengalami kok berat badan saya gampang naik ya, padahal pas muda dulu enggak gitu ya. Atau Bapak Ibu juga merasa di usia-usia sekarang ini mulai cepat lelah, tapi lelahnya itu yang berkepanjangan gitu. Nah, Bapak Ibu, nih udah banyak nih yang ketik angka 7. Oke, berarti banyak juga nih Bapak Ibu yang sudah ternyata mengalami hal-hal ini. Rambut beruban ya, iya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir karena tanda-tanda yang Bapak lihat Bapak Ibu lihat di layar ini itu adalah tanda-tanda penuaan yang normal, yang wajar gitu ya. Dan kita selanjutnya akan bahas satu persatu. Nah, pertama Bapak Ibu rambut mulai memutih gitu ya. Sudah mulai beruban gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi pada lansia? Karena Bapak Ibu rambut alami kita, misalkan rambut alami kita warna hitam itu dihasilkan oleh pigmen yang namanya pigmen melanin. Pigmen melanin ini diproduksi oleh sel melanosit yang ada di akar rambut kita. Nah, masalahnya seiring kita bertambahnya usia Bapak Ibu, sel melanosit ini itu akan menurun jumlahnya. Jadi karena melanosit ini menurun jumlahnya seiring kita bertambah usia, tentu pigmen untuk menghasilkan rambut yang warna hitam itu juga akan berkurang, Bapak Ibu. Jadi karena pigmen melaninnya sudah berkurang juga, akhirnya rambut kita pun jadinya berwarna abu-abu atau hingga warna putih kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin pernah lihat juga nih, ada orang yang kayaknya dia belum lansia gitu ya, kayaknya dia belum berumur lanjut, tapi kok udah beruban, udah rambutnya udah putih semua gitu ya. Nah, selain karena usia, rambut yang mulai memutih itu bisa juga karena genetik Bapak Ibu. Gitu. Jadi, Bapak Ibu jangan heran lagi nih kalau misalkan ketemu orang yang kayak kok masih muda tapi kok udah beruban semua rambutnya gitu ya. Karena itu bisa jadi karena genetik juga. Kayak gitu. Lalu yang kedua, tanda yang kedua mungkin Bapak Ibu juga mengalami ini kulitnya terasa lebih kering. Nah, ini juga normal Bapak Ibu karena seiring kita bertambah usia, produksi kolagen, elastin, dan kelenjar minyak di kulit kita itu akan menurun. Sedangkan kolagen, elastin, dan kelenjar minyak ini yang menjaga kulit kita tetap lembab, tetap kuat, dan tetap kencang gitu. Jadi karena ini menurun, jadi sudah sewajarnya mungkin kulit kita terasa lebih kering daripada sebelumnya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, penglihatan dekat mulai kabur. Ini mungkin juga banyak yang mengalami ya Bapak Ibu ya, termasuk orang tua saya di rumah gitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan baca WA gitu ya atau baca dari HP gitu, itu pasti HP-nya itu harus dijauhin gitu supaya kelihatan. Nah, ini juga normal nih Bapak Ibu, karena seiring kita bertambahnya usia Bapak Ibu, lensa mata kita itu akan menjadi lebih tebal dan kurang lentur. Jadinya untuk fokus ke benda yang berada di jarak dekat itu akan lebih sulit fokus. Kayak gitu. Dan ini juga hal yang wajar, hal yang normal terjadi di usia-usia lanjut. Kayak gitu. Nah, selanjutnya lebih mudah terbangun saat malam. Nih siapa nih Bapak Ibu mungkin yang kalau lagi tidur bisa sampai 3 kali atau 4 kali kebangun gitu ya. Bisa jadi karena memang bisa nyenyak gitu ya tidurnya, atau karena pengen buang air mulu kayak gitu. Nah, ini juga normal Bapak Ibu terjadi pada lansia. Gitu. Kenapa? Karena seiring kita bertambah usia nih Bapak Ibu, hormon yang namanya hormon melatonin itu akan menurun. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang bisa menjaga kita tetap tidur nyenyak gitu. Ini adalah hormon tidur kita gitu Bapak Ibu. Nah, karena seiring kita bertambah usia hormon ini menurun, jadi memang wajar gitu ya, memang normal kalau misalkan kita jadi sulit tidur gitu. Jadi sulit tidur nyenyak, kebangun-bangun terus kayak gitu. Selain itu, pada lansia juga kandung kemihnya itu akan lebih sensitif Bapak Ibu. Jadi ya tidak heran gitu kalau misalkan pas tidur bisa 3 kali, 4 kali kebangun karena pengen buang air kecil.
gitu. Karena memang kandung kemihnya itu akan lebih sensitif. Seperti itu. Lalu selanjutnya berat badannya lebih mudah naik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngerasa kayaknya dulu saya pas muda eh, nggak gampang gitu ya naik berat badannya kayaknya stabil mulu tapi kok sekarang lebih gampang naik ya. Nah, ini juga normal Bapak Ibu karena seiring kita bertambah usia, masa otot kita itu akan berkurang gitu. Metabolismenya melambat dan aktivitas fisiknya menurun. Sedangkan otot itu adalah hal utama yang bisa mengubah kalori yang kita makan diubah menjadi energi. Jadi kalau ototnya menurun, kalori-kalori yang kita makan dari makanan, dari minuman, itu akan lebih sedikit juga yang diubah jadi energi. Sisanya akan diubah menjadi lemak yang disimpan di dalam tubuh. Otomatis berat badan kita pun jadi lebih mudah naik gitu. Selain itu aktivitas fisik lansia itu cenderung menurun ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau lansia itu banyak yang sudah pensiun, yang sudah tidak bekerja gitu ya, yang menghabiskan waktunya ya di rumah aja kayak gitu. Jadi aktivitas fisiknya pun jadi lebih sedikit gitu. Nah, itu juga berpengaruh ke berat badannya jadi lebih mudah naik. Gitu. Lalu cepat lelah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngerasa cepat lelah tapi kok kayak berkepanjangan gitu ya. Kayak kalau bangun tidur bukan yang ngerasa seger tapi ngerasa capek gitu ya. Atau kayak terus-terusan gitu ngerasa capeknya. Kalau misalkan kita kan pulang kerja gitu ya seharian ngerasa capek itu hal yang wajar. Tapi kalau ngerasa capeknya itu dari pagi sampai malam nggak hilang-hilang rasa capeknya, nah, itu juga bisa jadi tanda penuaan Bapak Ibu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena massa dan kekuatan ototnya juga berkurang. Jantung dan paru-parunya kurang efisien dan kualitas tidurnya menurun. Jadi kalau misalkan tidur kita kurang, ya durasi tidurnya pendek, kita kan akan lebih mudah ngantuk. Kita akan lebih mudah capek gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah tahu nih Bapak Ibu tanda-tanda penuaan yang normal, yang sewajarnya bisa dirasakan oleh lansia, bagaimana dan apa aja. Selanjutnya kita akan bahas kebalikannya nih Bapak Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanda penuaan yang perlu diwaspadai? Gitu ya. Yang pertama, berat badan turun tanpa sebab gitu ya. Kalau misalkan kita nih ngejalanin diet gitu ya, porsi makannya dikurangin, olahraganya ditingkatkan gitu ya, pola makannya memang sengaja diatur untuk menurunkan berat badan, lalu berat badannya turun, itu hal yang normal, itu hal yang wajar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kayaknya nggak ada ngejalanin diet gitu ya, nggak ada ngurangin porsi makannya sama aja, aktivitas fisiknya pun sama aja gitu ya. Tapi tiba-tiba berat badannya turun beberapa kilo dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini menjadi hal yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sebaiknya kalau sudah turunnya tanpa sebab dan turunnya banyak gitu ya, ini perlu diperiksa ke dokter karena takutnya ini bisa menjadi salah satu tanda kondisi yang lebih serius gitu ya. Misalkan mungkin ternyata gejala awal dari sebuah penyakit yang lebih serius gitu. Lalu yang kedua, mudah jatuh berulang kali. Kalau misalkan jatuhnya itu sekali gitu ya, oke lah mungkin kita semua pasti bisa mengalami hal tersebut. Tapi kalau misalkan jatuhnya sudah berulang kali gitu ya, kepleset gitu ya, sudah berkali-kali gitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu dan kalau bisa diperiksa juga karena kalau kita jatuh sudah berulang kali itu bisa jadi ada masalah di dalam tubuh kita. Entah mungkin ada masalah keseimbangan tubuh gitu ya. Mungkin otot-ototnya sangat berkurang, menurun sekali gitu ya kekuatan ototnya. Atau bisa jadi ada ternyata gangguan penglihatan, makanya jadi sering jatuh. Nah, itu juga perlu diperiksa Bapak Ibu supaya makin cepat kita tahu penyebabnya apa dan makin cepat juga ditangani. Apalagi nih Bapak Ibu ya, kalau misalkan lansia itu kan tulangnya itu semakin rapuh gitu ya. Jadi kalau misalkan jatuh sekali aja, itu bisa bahaya sekali Bapak Ibu, bisa menyebabkan patah tulang gitu ya. Apalagi kalau pada lansia yang biasanya kena itu di tulang panggul dan tulang pergelangan tangan Bapak Ibu.
Jadi ini perlu diperhatikan nih Bapak Ibu ya kalau sudah sering jatuh berulang kali gitu. Lalu yang ketiga, sulit bangun dari kursi. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba nih sekarang kalau misalkan Bapak Ibu posisinya lagi duduk kayak saya sekarang, mungkin bisa coba mengubah posisi duduk ke berdiri. Lalu dilihat pas berdiri itu apakah bisa langsung berdiri dengan kedua kaki saja, atau kalau mau berdiri harus pakai bantuan tangan menopang tubuh supaya bisa berdiri. Nah, kalau misalkan ternyata berdiri dari posisi duduk ke berdiri itu harus menggunakan bantuan tangan, nah itu mungkin bisa diperhatikan Bapak Ibu, bisa diwaspadai. Mungkin itu jadi tanda bahwa otot paha kita sudah mulai lemah, mungkin ada penurunan kekuatan otot di otot paha kita atau di otot kaki kita, Bapak Ibu. Karena otot paha itu, Bapak Ibu, adalah salah satu otot terbesar yang berperan dalam aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita jalan, kita naik tangga, kita beraktivitas sehari-hari, itu otot paha kita itu sangat berperan besar Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata otot pahanya sudah lemah gitu, terjadi penurunan kekuatan otot paha, itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan tentu harus diketahui lebih cepat gitu Bapak Ibu ya supaya bisa selanjutnya nggak terus-terusan lemah gitu ya, otot pahanya bisa dikuatkan lagi kayak gitu. Lalu yang keempat, sesak nafas saat aktivitas ringan. Mungkin kalau dulu keliling komplek sekali itu masih aman gitu ya, masih kuat gitu, nggak ngos-ngosan. Tapi sekarang kok naik satu lantai aja kok udah ngos-ngosan gitu ya, udah eh engep gitu ya Bapak Ibu, kalau bahasa sekarangnya udah engep, udah ngos-ngosan, udah nafasnya nggak beraturan gitu ya. Nah, kalau ini sudah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, Bapak Ibu, ini bisa harus diperiksa juga. Karena ini juga bisa jadi gejala awal dari kondisi yang lebih serius. Mungkin ternyata ada masalah di jantungnya atau di paru-parunya kayak gitu. Atau ternyata anemia itu juga bisa salah satu tandanya itu sesak nafas saat aktivitas ringan. Kayak gitu. Lalu yang kelima, mudah lelah berkepanjangan gitu ya. Seperti yang saya bilang di materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan capeknya itu nggak habis-habis gitu ya, bangun tidur aja rasanya capek gitu ya, dan terasa capeknya itu nggak bisa diselesaikan dengan tidur gitu ya, dan itu rasa capeknya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah itu juga bisa uh, kita waspadai Bapak Ibu, karena bisa jadi itu adalah gejala awal atau tanda awal dari mungkin penurunan massa otot atau ternyata kekurangan gizi, itu juga bisa Bapak Ibu, makanya bawaannya lemes mulu gitu. Jadi semakin cepat kita memperhatikan tanda-tanda ini Bapak Ibu, semakin cepat juga kita tahu penyebabnya dan semakin cepat juga kita mengatasi hal-hal ini kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau kekuatan otot itu penting gitu ya, apalagi kayak tadi otot paha gitu ya, yang menopang tubuh kita sehari-hari untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, Bapak Ibu, seiring kita bertambah umur, tiap tahunnya otot kita itu akan mulai berkurang, massa otot kita akan menurun Bapak Ibu. Dan itu tentunya akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Nah, hal inilah yang disebut dengan sarkopenia. Nah, apa sih sarkopenia itu? Sarkopenia adalah kondisi ketika massa, kekuatan, dan fungsi otot menurun secara bertahap seiring bertambah usia. Jadi mulai sekitar 30 tahun Bapak Ibu, massa otot di tubuh kita itu bisa berkurang sekitar 3-8% setiap 10 tahun. Ya, seperti grafik ini gitu. Jadi setiap 10 tahunnya otot di dalam tubuh kita itu bisa berkurang 3-8%. Kayak gitu. Nah, selain karena penurunan proses penuaan alami gitu ya Bapak Ibu, selain memang karena faktor karena usia gitu, ada penyebab-penyebab lainnya. Misalnya asupan proteinnya kurang. Karena protein itu menjadi salah satu sumber pembentuk otot yang paling besar Bapak Ibu. Gitu. Jadi karena kekurangan protein juga sangat mempengaruhi kecepatan
percepatan terjadinya sarkopenia ini gitu. Lalu yang ketiga bisa karena kurangnya aktivitas fisik gitu ya. Karena semakin banyak kita beraktivitas fisik Bapak Ibu, otot kita pun semakin banyak dilatih gitu ya. Jadi kalau misalkan pas masa mudanya aktif bergerak gitu ya, sering berolahraga, kemungkinan besar sarkopenianya pun akan lebih lama terjadi gitu. Lalu penyakit kronis juga bisa mempengaruhi proses percepatan terjadinya sarkopenia seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi itu juga bisa jadi salah satu faktor kayak gitu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan kita mengalami sarkopenia atau masa otot kita berkurang? Gitu. Yang pertama pasti kekuatan kita akan berkurang, kekuatan otot kita berkurang. Kita mau ngapa-ngapain pasti jadi akan lebih gampang capek, lebih gampang lemes gitu ya. Lalu keseimbangan menurun gitu ya Bapak Ibu, karena otot bukan cuma berfungsi untuk kekuatan aja gitu ya, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh kita supaya nggak gampang goyah, nggak gampang jatuh gitu ya. Makanya kenapa banyak lansia atau kita kalau sudah berusia lanjut gitu ya, itu sering jatuh atau sering nggak seimbang, itu salah satunya karena masa ototnya sudah menurun pada usia-usia seperti itu. Kayak gitu. Lalu sulit bangun dari kursi. Itu yang sudah saya bilang sebelumnya. Kemungkinan besar karena otot pahanya itu sudah menurun masa ototnya, sudah mulai lemes. Jadi nggak otot paha yang harusnya menopang kita, terutama saat bangun dari kursi, gitu contohnya ya, itu jadi berkurang gitu. Lalu resiko jatuhnya juga jadi meningkat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena masa ototnya menurun, keseimbangannya menurun, jadi lansia pun jadi lebih mudah jatuh, resiko jatuhnya pun meningkat. Jadi intinya kalau misalkan kita masa ototnya sudah mulai berkurang, apalagi pada usia lanjut gitu Bapak Ibu ya, pasti aktivitas sehari-harinya menjadi lebih sulit, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, selain otot tadi ya Bapak Ibu, tulang juga sangat penting nih Bapak Ibu dan menjadi salah satu aspek yang kita perhatikan pada usia lanjut gitu. Karena seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang kita juga menurun Bapak Ibu. Jadi semakin kita tua, tulang kita akan semakin rapuh kayak gitu. Apalagi Bapak Ibu pada perempuan ya, pada perempuan terutama yang sudah mengalami menopause, itu akan mengalami penurunan hormon estrogen. Nah, penurunan hormon estrogen inilah yang bisa menyebabkan proses pengeroposan tulang itu akan semakin cepat gitu ya. Makanya itu kenapa pada lansia perempuan gitu Bapak Ibu ya, terutama yang sudah mengalami menopause, itu banyak sekali yang mengalami osteoporosis kayak gitu. Apalagi kalau misalkan tulangnya tidak dijaga dengan baik kayak gitu. Jadi akibatnya pada masa-masa ini tulang menjadi lebih rapuh sehingga resiko patah tulang pun meningkat. Gitu. Itu kenapa kalau misalkan lansia nih yang sudah berusia lanjut udah sering jatuh gitu Bapak Ibu ya, itu sudah sangat harus diperhatikan karena bahaya untuk kesehatan tulangnya. Kayak gitu. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan tulang kita? Bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, tentu saja mengonsumsi makanan yang kaya kalsium karena kalsium ini untuk tulang kita Bapak Ibu ya. Kayak gimana makanan yang kaya kalsium? Nah, misalkan ikan-ikanan, susu gitu ya, atau daging seperti itu. Itu bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Lalu cukup vitamin D. Nah, ini juga makanya itu banyak lansia yang diresepkan oleh dokter gitu ya, atau disarankan oleh dokter untuk mengonsumsi vitamin D. Karena itu sangat bagus untuk kesehatan tulang. Lalu hindari merokok. Lalu juga melakukan olahraga menahan beban seperti jalan kaki dan naik tangga. Tapi untuk lansia usahakan jangan yang terlalu berat gitu ya. Perlu disesuaikan juga dengan kekuatan masing-masing lansia kayak gitu. Jadi selain otot, tulang juga sangat penting untuk kita jaga, terutama untuk penuaan yang sehat kayak gitu. Nah, selanjutnya selain otot, tulang gitu Bapak Ibu ya, kesehatan jantung dan pembuluh darah itu juga sangat penting Bapak Ibu. Karena seiring bertambahnya usia, ternyata pembuluh darah kita itu akan menjadi lebih kaku Bapak Ibu.
Sehingga apa? Tekanan darahnya lebih mudah meningkat dan kolesterolnya dapat menumpuk di pembuluh darah. Bapak Ibu, saya jadi keinget dulu pas saya kuliah, saya itu menjalani KKN di sebuah desa di Kabupaten Wonosobo, Bapak Ibu. Dan di sana saya berkesempatan untuk melihat profil kesehatan lansia yang ada di desa itu. Nah, menariknya di Bapak Ibu yang saya temukan di sana, ternyata 90% lansia yang ada di desa sana itu mengalami hipertensi, Bapak Ibu. Bahkan tekanan darahnya bisa mencapai 200. Dan itu bukan cuma satu dua lansia saja. Gitu. Nah, itu menjadi gambaran bahwa memang ternyata lansia itu sangat mudah mengalami gangguan pada jantung dan pembuluh darahnya. Salah satunya itu mengalami hal itu ketika dicek kolesterolnya ternyata udah sangat tinggi. Kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya untuk memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah kita? Bisa dengan beberapa cara nih Bapak Ibu. Yang pertama, batasi garam. Ya, jadi kalau dari Kemenkes sendiri itu ada anjurannya Bapak Ibu. Konsumsi garam dalam sehari itu sekitar 5 gram garam atau setara dengan 1 sendok teh. Gitu. Jadi mungkin untuk nanti kalau Bapak Ibu mau masak lagi nih gitu ya, ingat tentang materi ini untuk batasi garam gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak itu untuk taruh garam fast food atau makanan-makanan kemasan biasanya tanpa kita sadari itu garamnya sangat tinggi juga kayak gitu. Lalu tetap aktif bergerak karena semakin banyak kita bergerak, olahraga gitu ya, otot jantung kita itu akan semakin kuat sehingga aliran darah ke seluruh tubuhnya juga akan semakin lancar. Kayak gitu. Dan yang ketiga tentu saja jangan lupa untuk kontrol tekanan darah dan kolesterol secara rutin. Karena yang saya bilang tadi, banyak sekali lansia yang tidak sadar Bapak Ibu kalau ternyata tensinya udah tinggi, ternyata kolesterolnya udah tinggi gitu ya. Makanya penting sekali untuk cek kesehatan secara rutin. Kayak gitu. Selain itu juga metabolismenya mulai melambat Bapak Ibu kalau pada usia lanjut gitu ya. Kayak mungkin banyak lansia yang aduh kok saya gampang naik berat badannya ya, padahal dulu pas muda enggak gitu ya. Nah ini bisa terjadi karena ini Bapak Ibu ya, metabolismenya mulai melambat. Kenapa? Karena massa ototnya berkurang. Ya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena massa ototnya berkurang, otot tadi kan fungsinya salah satunya untuk membakar atau mengubah kalori yang kita makan jadi energi gitu ya. Kalau ototnya berkurang, maka kalori yang kita makan itu kebanyakan kalori jauh lebih sedikit kayak gitu. Nah, kalau ditambah lagi dengan aktivitas fisiknya berkurang, apalagi pada lansia ya, itu juga bisa memperlambat proses metabolisme kita. Nah, itu yang bisa jadi menyebabkan berat badan kita pun akan lebih mudah kalau sudah usia lanjut. Ditambah lagi Bapak Ibu kalau misalkan tua. Dan yang kita tahu Bapak Ibu seperti yang kita tahu kalau diabetes itu tidak bisa disembuhkan, cuma bisa dikontrol saja gitu seumur hidup. Kayak gitu. Nah, selain itu, selain metabolismenya melambat gitu ya, ternyata pola tidurnya juga berubah. Seperti yang kita juga bahas tadi di awal Bapak Ibu. Banyak lansia yang kalau tidur itu bisa kebangun 3 kali sampai 4 kali gitu ya. Nah ini tadi karena penurunan hormon melatonin, jadi hormon tidur. Karena hormon ini menurun, jadi tidur kita pun jadi susah nyenyaknya gitu ya. Jadi kebangun-bangun terus gitu. Akibatnya apa? Kita jadi lebih cepat ngantuk gitu ya, bawaannya lemes seharian karena durasi tidurnya jadi berkurang gitu ya Bapak Ibu ya. Tidurnya jadi lebih pendek. Jadi nggak heran juga kalau misalkan seharian kita bawaannya lemes. Itu karena pola tidurnya itu sudah mulai terganggu seperti itu. Nah, kalau yang disarankan tidur untuk lansia itu 7 sampai 8 jam Bapak Ibu ya. Jadi usahakan nih kita setiap harinya cukup tidur yaitu 7 sampai 8 jam.
Nah, saya ada beberapa tips untuk menjaga pola tidurnya, untuk menjaga kualitas tidurnya tetap baik. Yang pertama, Bapak Ibu kalau misalkan biasa minum kopi atau hobi minum kopi, itu bisa mengurangi kopi di malam hari. Apalagi pada beberapa orang memiliki sensitivitas kafein, Bapak Ibu ya. Jadi karena ada kandungan kafein dalam kopi, pada beberapa orang yang memiliki sensitivitas kafein itu bisa berpengaruh ke jam tidurnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi lebih sulit tidur karena kandungan kafein alami yang ada di dalam kopi tersebut. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini biasanya dianjurkan untuk minum kopinya itu paling lama sore atau siang kayak gitu supaya efek kafeinnya tidak sampai ke malam hari kayak gitu. Lalu yang kedua, kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu, sinar dari gadget kita, sinar dari HP kita, itu tuh bisa ditangkap oleh otak kita itu sebagai sebuah sinyal. Jadi, otak menangkap sinar dari gadget kita itu seperti sinar matahari kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, otak kita nangkepnya bahwa ini masih siang gitu. Jadi, akibatnya otak pun jadi susah ngantuk gitu Bapak Ibu. Jadi, berpengaruh ke kualitas tidur kita juga gitu. Jadi kalau bisa 1 sampai 2 jam sebelum tidur kita kurangi penggunaan gadget kayak gitu. Lalu yang ketiga, tidur dan bangun pada jam yang sama. Nah, Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Jadi semakin kita teratur nih tidur dan bangun di jam yang sama, otomatis nanti tubuh kita juga akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi misalkan kita udah teratur nih tiap hari misalkan tidur jam 9, bangun jam 5 misalkan. Kalau kita teratur setiap hari seperti itu, tubuh kita itu akan otomatis nanti sebelum jam 9 udah ngantuk gitu ya. Dan nanti jam 5 sore udah otomatis kebangun kayak gitu. Nah, itu juga penting untuk menjaga pola tidur yang baik. Nah, yang keempat, yang paling penting juga untuk tetap aktif di siang hari. Kalau misalkan pas siang hari kita aktif gitu ya, kita aktif bergerak gitu. Jadi tubuh kita itu pas malamnya udah capek gitu Bapak Ibu istilahnya. Jadi lebih gampang juga untuk tubuh kita istirahat untuk tidur. Kayak gitu beberapa tips supaya kualitas tidur kita lebih baik apalagi pada lansia. Itu yang segi 4 itu apa? Nah, selanjutnya yang penting juga dan topik Yang segi yang 4 tidak begini. luput dari proses penuaan yaitu menjaga daya ingat nih Bapak Ibu. Ngomongin daya ingat, saya pengen tes daya ingat Bapak Ibu nih. Jadi, coba Bapak Ibu masih ingat nggak tadi di slide sebelumnya berapa durasi tidur yang disarankan untuk lansia? Coba saya pengen tes daya ingat nih Bapak Ibu. Masih ingat nggak tadi Bapak Ibu durasi tidur yang disarankan untuk lansia itu berapa jam? Oke, ini udah ada yang jawab 7 sampai 8 jam. 8 jam, 7 sampai 8 jam. Oke. Ternyata masih pada ingat Bapak Ibu ya. Daya ingatnya berarti masih bagus. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ini salah satu topik yang tidak luput dari kalau kita ngomongin proses penuaan gitu ya. Karena banyak juga nih Bapak Ibu yang takut nih karena proses penuaan karena identik dengan daya ingatnya menurun gitu ya. Jadinya lupa gitu, takut lupa keluarga, takut lupa gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan lupanya itu masih kayak lupa naruh kunci di mana gitu ya, lupa nutup pintu gitu ya. Itu sebenarnya masih normal. Tapi perlu kita waspadai kalau misalkan sudah mengalami hal-hal ini gitu ya. Misalkan sudah mulai sering tersesat di tempat yang sudah dikenal. Misalkan udah tersesat gitu ya, nggak tahu jalan pulang. Padahal itu sudah jalan yang dilewati setiap hari selama berpuluh-puluh tahun, tapi tiba-tiba lupa jalan pulang ke rumah itu lewat mana atau jalannya kemana gitu. Itu perlu diwaspadai Bapak Ibu. Yang kedua, sudah mulai tidak mengenali keluarga. Sudah mulai lupa nama anak, nama cucu ya. Sudah mulai lupa nama kakak adik gitu ya. Itu juga sudah mulai perlu diwaspadai nih Bapak Ibu. Atau lupa yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari.
Kayak gitu itu perlu juga kalau misalkan sudah mengganggu, perlu diperiksakan ke dokter. Apakah memang sekedar lupa biasa saja atau memang ada menjadi gejala awal penyakit yang lebih serius kayak gitu. Nah, gimana caranya menjaga fungsi otak supaya tentunya kita mau dong kita menjalani proses penuaan kita itu dengan daya ingat yang masih tajam gitu ya. Gimana caranya dengan menjaga fungsi otak? Caranya mudah Bapak Ibu, ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan membaca. Gak harus membaca buku ya Bapak Ibu ya, bisa membaca koran gitu ya, membaca artikel di internet, di HP gitu ya. Dibiasakan membaca itu sangat bagus untuk menjaga fungsi otak. Jadi otak kita itu bekerja, tetap bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kan kalau misalkan sudah lansia, sudah berusia lanjut, tentu saja otaknya itu mungkin akan berkurang kinerjanya. Apalagi sudah banyak yang pensiun, sudah tidak bekerja lagi gitu ya. Lalu yang kedua, bermain teka-teki. Biasanya nih kalau orang tua atau lansia itu biasanya suka main games-games sederhana yang ada di HP gitu ya Bapak Ibu ya. Karena orang tua saya juga kayak gitu ya. Pasti ada games kayak teka-teki sederhana lah yang ada di HP-nya. Itu juga bagus Bapak Ibu untuk menjaga fungsi otak kita. Supaya lebih tajam gitu ya, diasah terus kayak gitu. Lalu yang ketiga, bersosialisasi. Entah itu dengan kerabat, dengan keluarga, dengan tetangga atau komunitas kayak gitu ya. Jadi otak itu dilatih untuk selalu ada interaksi sosial kayak gitu Bapak Ibu. Lalu yang keempat, bisa juga belajar hal baru gitu ya Bapak Ibu. Bukan berarti kalau udah usia lanjut udah terlambat gitu ya untuk mempelajari hal-hal baru. Enggak juga Bapak Ibu ya. Karena banyak juga yang sudah berusia lanjut tapi masih tetap mempelajari hal-hal baru. Bisa jadi belajar alat musik baru atau belajar bahasa baru. Itu sangat wajar dan sangat bisa dan juga sangat bagus untuk menjaga fungsi otak kita. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, selain tadi nih Bapak Ibu kita udah tahu nih tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Intinya tadi kesehatan fisik Bapak Ibu yang banyak kita bahas. Tapi banyak yang lupa nih Bapak Ibu kalau lansia itu juga penting yang namanya kesehatan mental. Karena mungkin tanpa kita sadari banyak orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat kita yang semakin bertambah tua, bertambah usia, banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Entah anaknya sudah menikah, jadi anaknya sudah punya keluarga sendiri, sudah berumah tangga sendiri kayak gitu ya. Jadi sudah beda rumah gitu. Jadi banyak lansia juga yang merasakan rasa-rasa kecemasan, rasa kesepian hingga depresi Bapak Ibu. Nah, ini hal yang sering kita lupakan Bapak Ibu karena lansia juga sering sekali mengalami hal-hal ini. Nah, gimana caranya untuk menjaga supaya kesehatan mentalnya tetap baik? Salah satunya bisa tetap memiliki kegiatan. Jadi bisa beres-beres rumah gitu ya, atau berkebun, atau punya hobi baru apa gitu ya, olahraga baru kayak gitu. Itu bisa sangat menjaga kesehatan mental, apalagi sudah berusia lanjut. Lalu berkumpul dengan keluarga, ya berkumpul dengan anak, dengan cucu, gitu ya, dengan saudara-saudara itu sangat membantu kesehatan mental para lansia, gitu ya. Lalu yang ketiga, mengikuti komunitas. Bisa mungkin Bapak Ibu ikut komunitas hobi gitu ya, komunitas olahraga, komunitas gereja mungkin, komunitas pengajian, atau mungkin bapak-bapak nih biasanya ada aja nih komunitasnya, komunitas mancing, komunitas apa pasti ada biasanya. Nah itu juga bagus Bapak Ibu supaya lansia tidak merasakan kesepian yang berlebihan kayak gitu. Jadi tetap ada kesibukannya, tetap bertemu orang setiap hari kayak gitu. Lalu yang keempat bisa dengan beribadah sesuai keyakinan. Karena banyak orang yang menemukan kedamaian, ketenangan hati ketika mereka berdoa atau beribadah gitu. Itu juga bisa dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain kesehatan fisik, kita juga perlu nih sadar akan kesehatan mental.
Nah, tadi kita udah bahas gimana caranya menjaga kesehatan mental gitu ya, aktivitas fisik, tidurnya seperti apa. Selanjutnya, gimana nih gizi yang bagus untuk lansia sehat gitu ya. Karena kan makanan itu jadi salah satu hal yang kita temui setiap hari gitu ya dan sangat berpengaruh ke kesehatan lansia. Itu yang pertama, yang paling penting itu adalah protein Bapak Ibu ya. Karena protein ini bagus sekali untuk membentuk, memperbaiki dan mempertahankan jaringan tubuh, terutama otot. Seperti yang kita tahu tadi, otot itu sangat penting, kekuatan otot itu ya untuk lansia. Lalu sayur-sayuran. Sayur-sayuran mengandung banyak sekali vitamin, mineral gitu ya. Jadi bagus untuk daya tahan tubuh, kesehatan mata, kesehatan tulang, dan melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Selain itu buah juga sama, mengandung vitamin dan mineral, dan mengandung antioksidan dan bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selain itu juga lemak sehat. Mungkin kalau kita dengar lemak itu konotasinya negatif gitu ya. Kita mikirnya udah yang negatif kalau lemak. Tapi ada yang namanya lemak sehat Bapak Ibu, ini lemak yang baik gitu ya. Lemak sehat ini bagus untuk fungsi otak kita, kesehatan jantung, dan membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, E, dan K. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa sih lemak sehat? Misalkan di alpukat, di kacang-kacangan, di biji-bijian, itu contoh sumber lemak sehat. Kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya juga Bapak Ibu ya, pemeriksaan kesehatan itu penting sekali untuk lansia gitu ya. Karena tadi banyak sekali lansia yang tidak sadar nih Bapak Ibu akan kesehatannya, apalagi misalkan jarang cek tensi gitu ya, tiba-tiba tensinya udah tinggi gitu ya, atau gula darahnya, kolesterolnya tiba-tiba udah tinggi, padahal selama ini nggak ada ngerasain gejala-gejala yang signifikan gitu ya. Nah, itu penting banget, makanya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bisa juga sekalian mengukur lingkar perut Bapak Ibu, karena itu berhubungan dengan gejala diabetes tipe 2 kayak gitu. Lalu pemeriksaan mata, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang matanya minus gitu ya. Jadi bisa sekalian dicek apakah minusnya nambah kayak gitu. Dan juga sekalian untuk memeriksa berat badan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk pemeriksaan kesehatan supaya semakin cepat nih kita tahu masalah tubuh kita, penyakitnya, penyebabnya apa, dan cara mengatasinya seperti apa. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah belajar nih bahwa makanan seperti apa, gizi seperti apa yang bagus untuk lansia, terus apa saja yang perlu dilakukan, misalkan tidurnya seperti apa, aktivitas fisiknya seperti apa. Nah, kita tetap perlu Bapak Ibu untuk menerapkan pola hidup sehat itu, dan bisa ditambah Bapak Ibu dengan Ganoderma. Jadi Ganoderma itu adalah sejenis jamur Bapak Ibu yang di dalamnya mengandung banyak sekali senyawa bioaktif yang bagus untuk melengkapi kesehatan lansia. Jadi di dalamnya ada polisakarida yang bagus untuk fungsi sistem imun tubuh. Ada triterpenoid Bapak Ibu yang dia memiliki aktivitas antioksidan, jadi bagus untuk melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Ada juga di dalamnya peptida untuk mendukung fungsi fisiologis tubuh. Dan juga ada sterol yang bagus untuk membunuh sel-sel abnormal dalam tubuh seperti sel kanker, dan juga menjadi prekursor atau bahan pembentuk vitamin D dalam tubuh kita. Nah, kalau dari Swanghor Indonesia sendiri, Bapak Ibu, ada produknya nih yang mengandung Ganoderma tadi ya. Jadi ada Jungian Ganoderma dan Jiaor Lince, Bapak Ibu. Jadi kedua produk ini mengandung 100% ekstrak Ganoderma dan berbentuk kapsul. Jadi praktis untuk dikonsumsi apalagi untuk lansia kayak gitu. Nah, biasanya tuh banyak yang nanya nih Bapak Ibu, konsumen atau member, bedanya apa sih Mbak Adel, Jungian Ganoderma dan Jiaor Lince? Kan sama-sama 100% ekstrak Ganoderma gitu ya. Nah, perbedaannya itu hanya ada di jumlah kandungan Ganodermanya Bapak Ibu. Jadi kalau Jiaor Lince itu kandungan Ganodermanya hanya setengah dari Jungian Ganoderma. Gitu. Jadi dari harganya pun Jiaor Lince setengahnya dari Jungian Ganoderma Bapak Ibu. Jadi lebih terjangkau Jiaor Lince, tapi kandungannya memang juga lebih sedikit daripada Jungian Ganoderma. Gitu.
Lalu manfaatnya apa untuk lansia gitu ya? Tadi karena tadi banyak bahan-bahan senyawa bioaktif ini Bapak Ibu, jadi bagus untuk lansia untuk mempertahankan sistem imun tubuhnya gitu ya, biar nggak gampang terserang penyakit, untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya juga gitu ya. Dan perlu saya ingatkan Bapak Ibu ya, ini bukan sebagai pengganti pola hidup yang tadi saya jelaskan gitu ya. Bukan serta-merta, oh udah minum Yongkin Ganoderma nggak perlu hidup sehat lagi gitu ya, nggak perlu olahraga lagi gitu ya, nggak perlu makan sehat lagi, nggak gitu juga Bapak Ibu ya. Jadi produk Yongkin Ganoderma ini, produk Johar Lince ini adalah sebagai pelengkap supaya ketika Bapak Ibu sudah menjalani pola hidup sehat yang tadi, manfaatnya itu lebih terasa lebih maksimal gitu dengan mengkonsumsi Yongkin Ganoderma dan Johar Lince ini. Kayak gitu. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada webinar hari ini. Jadi harapannya Bapak Ibu udah bisa lebih paham nih gimana sih tanda-tanda penuaan yang sehat dan cara supaya kita jadi ibu A tadi ya, yang di usianya yang sudah 70 tahun tetap aktif, tetap bugar, tetap sehat gitu ya. Masih bisa main sama cucu setiap hari kayak gitu ya. Itu dengan melakukan pola hidup sehat yang sudah saya jelaskan tadi dan bisa didukung dengan produk-produk yang mengandung Ganoderma, salah satunya Yongkin Ganoderma dan Johar Lince. Akhir kata, saya ingin menyampaikan menua itu adalah kepastian Bapak Ibu, tapi tetap sehat dan mandiri adalah pilihan yang dapat kita upayakan setiap hari. Seperti itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Karen, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adelina. Oke, ini saya udah lihat ada banyak banget nih pertanyaan Kak di atas-atas. Mungkin bisa dibantu dijawab Kak. Dari kolom chat banyak nih di atas. Oke, coba aku lihat dulu dari atas ya. Bagaimana nih supaya berat badan tidak naik terus? Apa yang harus dilakukan? Mata yang rabun ini bagaimana supaya kembali normal? Nah, ini banyak nih. Oke, aku baca dari yang atasnya lagi. Usia 40 rambut beruban wajar nggak Kak? Wajar, karena memang biasanya kalau misalkan beruban atau proses pemutihan rambut itu yang secara alaminya karena proses fisiologis tubuh itu memang dimulai dari usia 40 tahun. Jadi wajar kalau usia 40 tahun sudah beruban kayak gitu. Lalu ada yang tanya lagi, aku susah tidur, gimana tidur nyenyak dong? Tadi ya Bapak Ibu ya yang saya sampaikan juga, kalau misalkan Bapak Ibu agak sensitif dengan kafein dan biasa minum kopi, itu bisa dibatasi terakhir minum kopinya itu siang atau sore hari, supaya tidak merasakan efek kafeinnya sampai malam kayak gitu, atau bisa dengan perbanyak aktivitas di siang hari gitu supaya badan kita itu lebih capek gitu ya, jadi pas malamnya lebih gampang tidurnya kayak gitu. Dan juga kurangin main gadget gitu ya Bapak Ibu sebelum tidur, itu sangat membantu gitu. Mungkin bisa dicoba nih Pak Indro Harijoko ya. Mata yang rabun ini bagaimana supaya kembali normal? Kalau sudah rabun, rabun dekat atau rabun jauh, setahu saya itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya kalau normal, kecuali melalui prosedur-prosedur kayak lasik kayak gitu ya. Tapi kalau secara alami setahu saya itu tidak bisa. Jadi ya paling kita yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya nggak makin parah rabunnya. Kayak gitu. Bagaimana supaya berat badannya tidak naik terus? Apa yang harus dilakukan? Tadi bisa dengan perbanyak aktivitas fisik. Kalau misalkan sudah berusia lanjut, sudah tidak bisa aktivitas fisik yang terlalu berat, olahraga yang terlalu berat, bisa dengan olahraga yang lebih ringan, misalnya jalan kaki gitu ya, dirutinin setiap hari supaya ada pergerakan. Kayak gitu. Lalu ada yang tanya, saya kena diabetes untuk konsumsi kopi Juara yang pahit, saya protein baru 1 box, hasil lab HbA1c masih tinggi. Kegiatan masih sering kemana-mana, mesti yang positif. Mohon saran biar hasil HbA1c turun bahkan normal. Terima kasih. Oke, Bapak, ini Vivo 1920 ya, Bapak atau Ibu. Mungkin berarti sudah coba soya ya. Oke, itu sudah bagus. Tapi mungkin kalau saya bisa tambahkan rekomendasi produknya dari Songor Indonesia, itu ada Yongkin E Ganoderma. Itu juga bagus untuk mengendalikan kadar gula darah Bapak Ibu gitu. Tapi saat ini
produknya masih kosong, jadi bisa ditunggu sampai produknya ada lagi. Mungkin Bapak atau Ibu bisa coba nanti Yungkien E Ganoderma Powder. Kayak gitu. Teman kena stroke udah lama pakai Ganoderma, apa yang bisa menyembuhkan stroke tersebut? Mungkin kalau kami tidak bisa menjamin menyembuhkan, tapi bisa meningkatkan efek obat-obatan kalau yang lagi konsumsi obat gitu ya, mempercepat pemulihan gitu ya, itu bisa coba Yungkien Ganoderma Bapak Ibu gitu. Kalau menyembuhkan kita tidak bisa jamin sih gitu. Lalu ada lagi yang tanya, ini tadi udah yang HbA1c. Iya, kalau makan ikan asin terus ini bisa hipertensi. Iya Bapak Ibu, karena kan ikan asin kandungan garamnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Itu makanya biasanya lansia juga perlu diperingatkannya jangan terlalu banyak makan ikan asin. Kayak gitu. Kurangi kopi, apakah berlaku untuk kopi juara yang khasiatnya bikin nyenyak tidur? Ya juga berlaku ya Bapak Ibu ya, karena kafein itu kan kandungan alami yang ada di kopi ya Bapak Ibu. Jadi semua merek kopi pun itu pasti ada kandungan kafeinnya. Yang membedakan tadi respon setiap orang. Ada yang sensitivitasnya tinggi terhadap kafein, ada yang enggak gitu. Dan kalau misalkan dibilang nyenyak tidur pun itu bisa jadi karena respon tubuh orang berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin. Oke. Kopi juara. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Terima kasih. Kapan waktu terbaik mengonsumsi? Ya. Kapan waktu terbaik mengonsumsi Jahar Lince? Nggak apa-apa konsumsi JHL setelah minum kopi. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tapi jangan dibarengin gitu ya. Misalkan maksudnya jangan, kan itu bentuk kapsul, jangan minum kapsulnya itu diteguk dengan kopi, itu jangan gitu. Tetap teguknya itu pakai air putih. Tapi kalau setelah minum kopi boleh, bisa gitu. Materinya bagus. Apakah bisa di-share rekamannya? Untuk rekamannya nanti kita akan share di YouTube-nya Swanghor Indonesia Bapak Ibu ya, sebulan setelah webinar dilaksanakan. Kayak gitu. Berat badan saya cepat turun, apa pengaruh kopi Swanghor ya, turun 5 kilo. Nah, mungkin Bapak bisa perhatikan nih pola hidup Bapak yang lainnya gimana. Apakah dalam beberapa waktu terakhir ada perubahan pola makan atau aktivitasnya berubah kayak gitu ya. Atau misalkan kalau sudah berat badannya terlalu banyak, turunnya terlalu drastis kayak gitu ya, itu saran saya diperiksakan ke dokter. Takutnya itu jadi mungkin tanda-tanda dari kondisi yang lebih serius kayak gitu. Produk apa yang paling bagus untuk usia 50 ke atas? Tadi yang saya sudah sampaikan, bisa dengan Yungkien Ganoderma dan Jahor Lince untuk memelihara kesehatan tubuh untuk usia 50 tahun ke atas. Preferensi untuk mata minus apa ya Kak dari produk Swanghor? Sebenarnya kalau dulu kita itu ada produk khusus untuk kesehatan mata, tapi untuk saat ini sudah tidak ada gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisanya untuk menjaga kesehatan secara umum aja. Kalau untuk produk spesifik untuk mata saat ini belum masuk lagi nih Bapak Ibu. Gitu. Untuk menaikkan BB produknya apa yang cocok? Kalau dari Swanghor Indonesia mungkin bisa coba soya protein, tapi karena itu kan tinggi protein ya Bapak Ibu ya, jadi bagus untuk menambah berat badan juga bisa kayak gitu. Tapi untuk saat ini stoknya masih kosong produknya kayak gitu. Jadi bisa ditunggu Bapak Ibu sampai masuk lagi produknya. Oke, Kak Karen mungkin nggak ada yang tanya lagi. Ini Kak Karen udah di kolom Kak chat. Adelina, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Luar biasa ya, boleh kita kasih reaksi dulu dong untuk Kak Adelina, untuk semua para materinya, untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Oke. Kalau gitu Bapak Ibu boleh kita on cam dulu, kita foto-foto bersama dulu. Ayo dibuka kameranya, tunjukin muka cantik gantengnya, ayo. Oke. Oke, kita mulai ya.
1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Yang cantiknya Bu Karen ya. Bisa aja nih Pak Ruman nih. Oke, makasih ya semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Kamis di webinar kita yang berikutnya. Jangan lupa terus lihat sosial media kita di Slamhor ID Terima Official. kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semuanya. Sehat selalu. Selamat ada lagi.